Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita belajar di pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar tentang listrik ya. Bagaimana listrik itu, rangkaian listrik, terbuka, rangkaian tertutup, konduktor, isolator, aneka sumber pembangkit listrik, dan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa memberikan kepada kalian pengetahuan yang banyak. Dan jangan lupa kalian sering mencuci tangan menggunakan sabun air yang mengalir. Sebelum belajar kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang listrik ya. Pertama kita akan belajar tentang konduktor dan isolator. Apa itu konduktor dan isolator? Ya, coba perhatikan. Nah, konduktor dan isolator. Konduktor itu adalah alat-alat atau benda-benda yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan isolator listrik adalah benda-benda atau alat-alat yang dapat menghambat listrik. Ya. Coba kita baca materinya supaya ada cerahan ya. Ya. Listrik. Nah, arus listrik. Apa yang kamu ingat tentang muatan listrik? Muatan listrik ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan negatif pada benda disebut dengan elektron. Muatan positif pada benda disebut proton. Gitu ya. Proton berarti positif, elektron berarti negatif. Lalu apa yang dimaksud dengan arus listrik itu? Arus listrik adalah aliran muatan listrik. Arus listrik ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Guna dari arus listrik ini antara lain untuk menyalakan bohlam, menghidupkan radio, menghidupkan televisi, menjalankan komputer, memanaskan air, menyalakan lampu, dan lain-lain. Banyak ya kegunaan dari listrik ini. Arus listrik akan mengalir melalui logam-logam seperti besi, tembaga, dan baja. Bahan-bahan seperti ini disebut konduktor. Nah, arus listrik tidak dapat mengalir melalui benang, tali plastik, ataupun tali rami. Bahan-bahan seperti ini disebut isolator. Bagaimana arus listrik mengalir? Arus listrik ada yang mengalir satu arah saja, misalkan arus listrik baterai atau aki. Ini disebut arus DC atau direct current. Lanjut ya ini. Ini baterai, ini aki ya. Lalu ada juga arus listrik yang mengalir bolak-balik, misalkan arus dari PLN. Ini disebut arus AC, alternative current. Nih contohnya ya, yang di rumah itu adalah arus listrik dari PLN. Satuan arus listrik dinyatakan dalam ampere, sedangkan alat pengukur arus listrik adalah amperemeter. Terus, apa yang kalian ketahui tentang tegangan listrik? Ayo kita pelajari. Arus listrik mengalir dari tempat yang tegangan listriknya tinggi ke tempat yang tegangan listriknya rendah. Pernyataan itu dapat dilihat pada percobaan ini. Balon digosok pada kain wol akan menjadi bermuatan listrik. Ketika balon ditempelkan pada nampan, muatan dari balon akan disebarkan ke seluruh permukaan nampan. Namun, nampan merupakan konduktor. Lalu, ketika jari kita didekatkan pada sisi nampan, muatan dari nampan meloncat ke jari tangan. Pada saat muatan itu meloncat, maka terjadilah loncatan api, itu ya. Volt, apa itu volt?
adalah satuan tegangan listrik. Batu baterai mempunyai tegangan sebesar 1,5 volt, sedangkan listrik PM memiliki tegangan sebesar 220 volt. Coba kita lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan tulisan 220 V per 40 W? V itu adalah volt, 220 volt per 40 W, yaitu watts ya. Pada bohlam lampu, itu artinya jika bohlam dipasang pada tegangan 220 volt, daya listrik yang dipakai oleh lampu 40 watt. Daya listrik adalah energi listrik yang dipakai setiap detik. Untuk lampu 40 watt, tiap detiknya memerlukan energi setara dengan energi untuk mengangkat 4 kg setinggi 1 meter. Bagaimana bila bohlam lampu dipasang pada tegangan yang lebih kecil dari tegangan yang seharusnya? Tentu saja lampu akan redup. Ukuran banyaknya energi listrik yang dipakai di rumah-rumah adalah kWh atau kilowatt hour atau 1000 watt jam. 1 kWh artinya sama dengan energi listrik yang dipakai mesin cuci selama 1 jam. Jadi 1 kWh ya. Kalau kalian menggunakan mesin cuci selama 1 jam, berarti itu keluar listriknya 1 kWh. Dan itu akan menimbulkan beban pembiayaan ya. Maka gunakanlah energi listrik ini sebaik mungkin ya. Coba kita pelajari tentang arus listrik dalam rangkaian terbuka. Nah, coba kita lakukan percobaan. Apa yang terjadi? Nah, bohlam tidak menyala. Ini karena kabel tidak terhubung menjadi rangkaian atau rangkaian terbuka. Akibatnya tidak ada arus yang mengalir melalui bohlam. Ini ya, terbuka. Coba kita selanjutnya. Arus listrik dalam rangkaian tertutup. Nah, ini. Lakukan percobaan. Nah, baterainya 3. Ini ada arus listrik tertutup ya. Jika rangkaian menjadi tertutup, maka arus dapat mengalir pada bohlam sehingga bohlam menyala. Ini menyala ya. Ya, paham? Jadi arus listrik tertutup, bohlam bisa menyala. Arus listrik terbuka, bohlam tidak menyala. Artinya tidak ada arus listrik. Baik, kita pelajari rangkaian seri dan paralel. Apa yang akan terjadi jika sebuah bohlam lampu dihubungkan pada sebuah baterai? Ini ya. Bohlam akan menyala terang. Lalu apa yang terjadi jika dua bohlam lampu dihubungkan pada sebuah baterai? Ini ya. Tadi mas 1 bohlam 1 baterai, sekarang 1 baterai 2 bohlam. Bohlam lampu akan tetap menyala namun dengan cahaya yang lebih redup ya. Mengapa demikian? Karena energi yang diterima terbagi 2 sehingga arus yang mengalir ke lampu lebih sedikit. Rangkaian ini disebut rangkaian seri ya. Lanjut anak-anak. Ya. Kalian nonton sajalah. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan sehingga setiap bagian dialiri oleh arus yang sama. Pada lampu-lampu yang dirangkai seri, lampu akan tampak lebih redup. Nah, ini hubungan bola lampu membentuk rangkaian ini. Nah, contoh ya. Apa yang terjadi? Bola lampu menyala terang. Ini karena setiap bohlam lampu mendapat tegangan listrik dari baterai yang sama, sehingga arus mengalir pada tiap lampu sama besar. Rangkaian ini disebut rangkaian paralel. Nih ya, paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang semua bagian-bagian dihubungkan sejajar, sehingga setiap bagian mendapat tegangan yang sama. Pada lampu-lampu yang dirangkai paralel, tiap lampu mendapat tegangan yang sama dengan tegangan sumber. Nah, terus alat-alat listrik di rumah semuanya dihubungkan secara paralel. Ini dimaksudkan agar alat-alat tersebut
mendapatkan tegangan listrik yang sama. Ya. Ayo anak-anak kita lanjut. Nah, ada macam-macam kegunaan energi listrik. Listrik mempunyai energi yang disebut energi listrik. Energi listrik ini digunakan untuk menjalankan alat-alat rumah tangga, misalnya kulkas, alat pendingin makanan dan minuman, AC, atau alat pendingin ruangan, mesin cuci, bor listrik, setrika listrik, radio, televisi, bohlam, lampu, dan lain-lain ya. Tentunya ini kegunaannya. Terus sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik. Sumber energi listrik diperoleh dari generator. Generator ini dapat digerakkan oleh air, uap, angin, ataupun tenaga diesel. Adapun pembangkit listrik tenaga air itu dinamakan PLTA, menggunakan tenaga air untuk menggerakkan generator. Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, menggunakan tenaga mesin diesel untuk menggerakkan generator. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, menggunakan tenaga uap untuk menggerakkan generator. Pembangkit listrik tenaga air menggunakan tenaga angin untuk menggerakkan generator. Ini ya, alat-alat pembangkit listrik. Kita lanjut. Nah, yang kedua adalah baterai, aki, dan dinamo sepeda. Baterai, aki, dan dinamo sepeda merupakan sumber listrik yang sering digunakan sehari-hari. Baterai memiliki tegangan 1,5 volt. Di dalam baterai ada zat-zat kimia. Ketika kutub-kutub baterai dihubungkan, zat-zat kimia ini bereaksi sambil melepas energi kimia. Energi kimia ini diubah menjadi energi listrik ya. Jika sebuah baterai energinya sudah habis, maka baterai tersebut tidak dapat digunakan lagi. Akan tetapi ada juga baterai-baterai tertentu yang dapat diperbaharui lagi dengan cara memberi energi listrik. Seperti dicas ya. Baterai HP gitu ya. Sudah habis baterainya, dicas lagi, diisi lagi energi listriknya, bisa dimanfaatkan kembali. Yang selanjutnya yang B adalah bak aki. Lain aki-akinya, lain aki-aki peot lain. Tapi emang aki mobil, aki motor bisa. Aki mobil memiliki tegangan 12 volt. Aki juga merupakan sumber energi listrik yang berasal dari reaksi kimia. Aki tersusun atas batang timbal dan batang timbal dioksida yang tercelup dalam larutan asam sulfat encer. Makanya disebut dengan air aki ya. Itu dimasukkan ke dalam akinya. Lalu bagaimana cara kerja aki? Ketika batang timbal dan batang timbal dioksida dihubungkan dengan alat listrik seperti televisi, terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia ini mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik digunakan untuk menghidupkan televisi. Aki dapat dipakai untuk menghidupkan televisi, sepeda motor, mobil, dan mesin-mesin ringan. Energi aki dapat diisi kembali jika habis, yaitu dengan memberi energi listrik. Caranya, kutub positif dan kutub negatif aki dihubungkan dengan energi listrik. Energi listrik akan diubah menjadi energi kimia yang siap untuk digunakan. Nah, jadi dua baterai dan aki ini ada perubahan energi. Baik perubahan energi listrik menjadi kimia ataupun perubahan energi kimia menjadi listrik. Kalau baterai digunakan berarti perubahan energi kimia menjadi listrik. Kalau aki dicas atau baterai dicas, nah perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Oke, paham anak-anak? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, dinamo sepeda juga sebagai generator. Dinamo sepeda atau generator terdiri dari poros magnet dan kumparan. Cara kerja dinamo sepeda yaitu ketika poros berputar, energi putaran magnet atau energi gerak diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Arus listrik diukur dengan amperemeter, tegangan listrik diukur dengan voltmeter. Alat ukur amperemeter dan voltmeter jika digabungkan menjadi satu alat disebut multimeter atau amperemeter. Nah ini, kalau dinamometer ini perubahan energi gerak menjadi energi listrik.
Ada juga perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa? Kipas angin, ya. Terus apa lagi? Bor listrik dan lain-lain. Kalian bisa cari alat-alat listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi cahaya, energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya, dan seterusnya. Itu banyak ya, perubahan energi listrik. Oke anak-anak, nah sebelumnya yuk kita coba ya, supaya kalian paham. Nah ini, tahukah kamu tentang konduktor dan isolator? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan isolator adalah bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Coba pilih manakah yang merupakan konduktor dan isolator. Nah ini coba ada rangkaian seri ya. Nah ini adalah saklar, ini bohlam, ini kumparan, ini sumber energi listrik baterai ya. Nah, pilih penghantar yang akan digunakan. Ini tali rapia, coba kita pilih. Apakah tali rapia ini bohlam bisa menyala? Pilih ya. Oke. Oh, ternyata tali rapia ini diletakkan di atas saklar, tidak menyala ya. Nah, kita cari lagi. Penghapus ya. Hapus. Coba kita pilih. Kita pindahkan terus ke sini ya. Pindahkan. Oh, ternyata juga tidak menyala ya. Berarti ini penghapus ini bukan alat-alat konduktor, tapi alat-alat isolator. Kita cari lagi. Kunci. Nah, kita tempelkan di sini kuncinya. Apakah kunci ini alat-alat konduktor? Coba kita pilih ya. Ternyata betul. Ini menyala ya. Berarti kunci ini adalah salah satu benda atau alat-alat konduktor yang dapat menghantarkan listrik. Kita pilih lagi. Penghapus. Nah, penghapus karet ya. Oh, padam. Ternyata lampu padam ya. Kita pilih lagi. Ini sendok plastik. Juga tidak menyala lampunya ya. Pilih lagi. Sedotan. Sama, tidak menyala ya. Mika, penggaris mika ya, kita gunakan. Tidak menyala juga. Kawat kuningan, kita tempelkan. Menyala, betul. Kertas, tempelkan ya ke sini. Oh, ternyata lampunya padam, tidak menyala ya. Kawat tembaga, coba kita tempelkan ya. Ternyata menyala. Nah, kita lakukan lagi. Benang. Padam. Kawat besi menyala. Terus kayu padam. Sendok logam menyala. Nah, selesai. Dari percobaan tadi, tentunya kalian dapat menyimak benda-benda apa saja yang termasuk benda konduktor dan benda-benda apa saja yang termasuk isolator. Baik, untuk konduktor dan isolator Bapak kira cukup paham. Nah, sekarang kita masuk di rangkaian terbuka ya. Kalau materinya tadi sudah semuanya, tinggal kita uji kompetensinya ya. Coba kita akan uji ya. Dapatkah kamu menebak nyala bohlam dari rangkaian-rangkaian listrik berikut? Nah, apakah bohlam ini akan menyala atau tidak? Coba kita cek ya. Berarti bohlam ini, karena ini ada terbuka ya rangkaiannya. Nah, berarti mati, bohlamnya mati. Benar. Alasannya apa? Nah, bohlam tidak menyala ini karena kabel tidak terhubung menjadi rangkaian atau rangkaian terbuka. Akibatnya tidak ada arus yang mengalir melalui bohlam. Ini ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya. Nah, apakah ini akan menyala? Nah, dapatkah kamu menebak nyala bohlam dari rangkaian listrik berikut? Menyala tidak? Menyala tidak? Tidak menyala. Menyala tidak? Hah? Oh, salah ternyata ya.
Harusnya menyala. Kenapa alasan? Kita cari alasannya. Nah, rangkaian di atas adalah rangkaian tertutup, maka harus dapat mengalir pada bohlam, sehingga bohlam menyala. Berikutnya ya. Nah, apakah ini menyala? Menyala ininya pasti. Itu alasannya. Nah, rangkaian di atas adalah rangkaian tertutup, maka harus dapat mengalir pada bohlam, sehingga bohlam menyala. Berikutnya, oh selesai. Terima kasih anak-anak sudah belajar tentang arus listrik dan ini ya. Kita tutup saja. Nah, selanjutnya aneka sumber pembangkit listrik. Nah, kita akan uji kemampuan kalian ya. Nah, kelompok benda-benda di bawah ini sesuai dengan tempatnya. Ini adalah sumber energi listrik. Ini bukan sumber energi listrik. Penghapus, apakah sumber energi listrik? Betul, bukan sumber energi listrik. PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Ini. Sini ya. Betul. Baterai. Papan kayu. Nah, pintar. Dinamo sepeda. PLTA. Nah, tuh, semua energi listrik, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga angin, baterai, aki, dinamo. Kamu hebat ya? Kalian hebat. Nah, kita langsung ke rangkaian seri dan paralel. Ya, kita lihat penjelasannya ya. Percobaan dengan rangkaian paralel. Perhatikan rangkaian paralel di bawah ini. Baterai, lampu A, lampu B. Nah, kita coba ya. Rangkaian paralel. Perhatikan. Apa yang terjadi jika salah satu lampu diambil? Wow, ternyata lampu yang lain tidak mati. Tahukah kamu mengapa lampu B tetap menyala? Karena rangkaian listrik yang B adalah rangkaian tertutup. Jika lampu A dilepas, lampu B tetap dilalui arus listrik dan tetap menyala. Demikian pula jika lampu B dilepas, lampu A akan tetap menyala karena lampu A tetap dilalui arus listrik. Silakan kalian baca ini. Percobaan dengan rangkaian seri. Perhatikan rangkaian seri di bawah ini. Lampu A, lampu B. Ini baterai 3. Nah, kita coba rangkaian seri ya. Perhatikan. Nah, kita pasang. Apa yang terjadi jika salah satu lampu diambil? Ups, ternyata lampu yang lain ikut mati, padam ya. Lampu B tidak akan menyala karena tidak mendapat arus listrik. Demikian pula sebaliknya jika yang lain dilepas, maka lampu yang lain pun tidak menyala. Selesai ya? Selesai. Baik, sampai di sini anak-anak pertemuan kali ini semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.